Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Naura dalam suasana yang berbeda dan pastinya dalam pembahasan yang berbeda pula. Malam ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang sahabat. Beliau bertanya, Bun, kalau karena saya menyarankan kepada kawan-kawan bahwa untuk saat ini menjadi penjahit yang menunggu orang datang membawa kain itu sudah cara lama. Jadi kita harus jemput bola. Kita harus lebih aktif karena dunia makin sibuk, orang-orang makin sibuk, maka kita sebisa mungkin menyediakan bahan. Kalau kita tidak bisa stok bahan di rumah, minimal kita ngomong ke pelanggan bahwa di tempat kita melayani pemesanan baju atau orang jahitkan baju komplit dengan bahan kita yang nyari. Ya, boleh beli kainnya di online, boleh. Disarankan belanjanya di Bunda Naura ya. Enggak bercanda. Nah, kemudian karena saya menyarankan kawan-kawan untuk jemput bola, menerima jahitan dengan menyiapkan bahannya, melayani pembelian bahannya, maka ada seorang kawan yang bertanya kepada saya, Bun, kalau kita melayani menerima jahitan beserta bahan, apakah kita harus meminta uang DP? Ya harus meminta uang DP. Berapa besarnya DP? Minimal 50% dari harga jadi baju. Bukan 50% bahan ya, 50% dari harga jadi baju. Misalnya harga jadinya 200 ya kita minta DP-nya 100. Lah kalau misalnya yang pesan itu satu keluarga, misalnya 2 juta, satu keluarga 10 orang 2 juta, ya minimal kita minta DP-nya 1 juta. Tapi nggak berani ngomongnya Bunda. Ya kalau nggak berani ya salahnya sendiri nanti kalau sampean ketonyalan. Kalau sampean punya modal nggak apa-apa. Dan kalau orangnya itu pasti diambil nggak apa-apa. Tapi ada juga yang banyak kan saya lihat di grup-grup Facebook, di grup-grup WA itu sudah dijahit, sudah dikebut, barang sudah jadi ternyata diambil, bilang bayarnya entar, setelah ditagih ternyata tetap entar sok, bentar besok sampai terlupa. Nah, untuk menyiasati hal-hal semacam itu, untuk menghindari hal-hal semacam itu, maka wajib bagi kita untuk meminta DP. Jadi punya modal atau tidak punya modal, minta DP itu hukumnya wajib. Itu bagi saya. Kalau Anda modalnya banyak, ditalangi dulu, enggak apa-apa. Kalau enggak ada kendala dari pembayaran, enggak ada masalah. Kalaupun toh ada kendala dan andanya enggak ada masalah apapun juga enggak ada masalah. Tapi kalau untuk Anda yang yang bermasalah lah, kalau nggak dibayar, kita bekerja nggak dibayar gimana rasanya. Kita sebagai penjahit kan kita sering begadang, kita sering dikejar deadline, kita kerjanya kebut-kebutan, kalau nggak dibayar, kalau saya itu bermasalah. Nah, tapi ngomongnya nggak enak Bun. Gimana Bun cara ngomongnya? Kan dulu pernah saya ajarkan, kalau nggak berani ngomong, tulis di tembok. Bisa pakai banner, bisa pakai tulisan yang besar, ditulis saja untuk pemesanan baju beserta bahan minimal DP 50%. Kalau nggak bisa ngomong, minimal ditulis di tembok. Begitu juga dengan ongkos jahit. Kalau ongkos jahitnya itu tidak berani ngomong atau sungkan mau ngomong berapa, tulis saja di tembok pakai banner. Ongkos atasan berapa, ongkos rok berapa, celana berapa, kemeja berapa, gamis berapa, baju resepsi berapa, ditulis kalau enggak berani ngomong. Karena saya itu gini loh, kalau misalnya ada yang pesen ke kita, terus orangnya amanah, setelah diambil bayar, enggak ada masalah. Tapi kalau jumlahnya 1-2 is okay. Tapi kalau jumlahnya sampai banyak, misalnya 1 RT, kita nggak minta DP, ya nggak kuat.
Kalau saya itu tidak kuat. Kalau Anda saya tidak tahu. Tapi ya itu tadilah saran saya, kalau minta beserta bahannya ya kita minta DP. Untuk berani ngomong atau tidak itu kita harus belajar ngomong dengan orang. Toh kita tidak meminta sesuatu yang bukan hak kita. Kita meminta sesuatu yang memang seharusnya kita minta. Kalau di tempat saya itu sudah dari mulut ke mulut, mereka itu sudah paham kalau pesan sama baju itu pasti bawa DP, karena sudah tersebar dari mulut ke mulut dari dulu. Dan saya itu mudah sekali ngomong, kalau ada pesan bahan, Bun pesan bahan gini berapa, saya langsung ini nanti bahannya sekitar sekian, nanti DP-nya separuh harga, saya bilang gitu langsung. Ndak ada rasa riku, ndak ada rasa gimana-gimana, ya karena memang itu hak saya. Dan begitu juga dengan pembelian kain ya, pembelian kain ke saya itu kalau orangnya belum transfer ya ndak saya belikan, itu teorinya. Tapi kebanyakan karena yang pesan itu orang-orang yang udah dekat dengan saya, yang udah kenal dengan saya, biasanya walaupun belum transfer, walaupun udah transfer separuh, belum lunas ya barang sudah tak kirim, itu kalau saya pas ada uang. Kalau pas saya ndak ada uang, biasanya saya bilang, ini dompetnya lagi kosong. Dompetnya lagi kosong, segera diisi. Biar saya bisa belanja gitu ya. Ini yang namanya pelanggan itu memang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai penjual jasa, pelanggan adalah raja, tapi kita bukan pengemis. Kita meminta hak kita. Kita meminta apa yang seharusnya kita terima. Karena banyak sekali kawan-kawan itu mengeluh jahitannya tidak dibayar, padahal beserta bahannya. Itu kan kasihan sekali. Ayo belajar ngomong, belajar tegas, belajar punya prinsip, belajar kita itu, kalau kita itu ndak berani, kalau kita itu nggak punya pendirian, kita malah nggak dihargai sama orang. Percaya ndak? Saya tuh kalau ngomong tegas. Ini DP 50%. Udah. Orangnya ya bayar 50%, bahkan lebih, ada juga yang langsung dilunasi. Itu kita jadikan aturan, kita jadikan peraturan bahwa siapapun yang order di kita, DP-nya itu 50%. Ya, kalau sulit ngomong, tulis di tembok, bisa pakai banner, bisa pakai tulisan di kertas manila atau kertas karton gitu, kita tulisi. Saya sering kok pergi ke teman sesama konveksi, di sana itu ditulisi untuk pemesanan baju DP minimal 50%. Itu banyak ditulisi seperti itu. Di tempat saya tidak saya tulisi, tapi saya ngomong, langsung ngomong. Dan kenapa di kuis-kuis saya itu saya selalu memberi pertanyaan yang jawabannya itu menulis dengan panjang lebar. Itu sebenarnya saya melatih kawan-kawan itu untuk melepaskan unek-unek, untuk melepaskan apa yang ada di hati itu, belajar menulis apa yang kita rasa, dan itu nanti kita coba untuk ngomong. Apa yang kita tulis itu kita omongkan. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menemui pelanggan, kita bisa bicara kepada pelanggan secara tegas, secara face to face, secara berhadapan. Ini nanti begini, ini nanti begini. Dengan kita latihan ngomong, dengan kita latihan nulis, biar kita itu bisa menulis. Kalau pelanggan pesan ini, kita bisa menjawab dengan tulisan. Kalau lewat chat, kalau lewat telepon kita bisa bicara. Jadi sebenarnya ketegasan itu sangat penting. Kita tegas itu bukan berarti jahat, bukan berarti keras, bukan berarti galak. Kita tetap senyum manis, kita tetap bertegur sapa dengan baik. Tapi untuk soal peraturan, untuk soal prinsip itu kita harus tegas agar kita dihargai. Sebagai penjahit, kita punya harga diri, kita bukan pengemis, kita
tidak perlu terlalu merendahkan diri kita kepada pelanggan, tapi pelanggan yang datang ke kita tetap kita hargai dan mereka harus menuruti peraturan kita. Ya, untuk yang bertanya mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan ragu-ragu untuk berbicara tegas. Kalau tidak berani berbicara tegas, tulis di tembok. DP 50% itu wajib bagi saya. Silahkan jika itu bermanfaat Anda ikuti, jika tidak bermanfaat ya lupakan saja. Jika ada pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, tulis di kolom komentar. Insya Allah pada saat saya ada waktu longgar saya akan jawab lewat video seperti saat ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagai sesama penjahit, kita bersaudara, kita saling membantu. Jika ada kesulitan kita saling tolong menolong. Di antara para penjahit tidak ada persaingan, kita semua saudara. Demikian malam ini Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.